Ya, kita boleh katakan bahwa kebaktian kita boleh terjadi karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Shalom buat teman-teman semua yang sedang mengikuti ibadah Resyut pada hari ini, tanggal 28 Februari 2021. Nggak kerasa kita semua boleh sampai di hari ini, di bulan kedua di Februari dan mau masuk ke bulan ketiga. Saya harap teman-teman semua dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat semua, dan sebelum kita memasuki ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang luar biasa bagi kami ya Bapa. Kalau kami boleh mengikuti ibadah hari ini ya Bapa, Bapa kiranya Engkau berkati kami supaya kami boleh layak di hadapan-Mu, supaya kami boleh hadir di kebaktian ini, dan terlebih lagi Engkau berkenan untuk hadir di dalam kebaktian ini ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau sertai kami ya Bapa di dalam kebaktian ini, supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau katakan, apa yang Engkau kehendaki bagi kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau mempersiapkan hati kita mau nyanyikan Immanuel. Bapakku datang, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah
sertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, kami percaya Tuhan bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, oh, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar
kita tundukkan kepala kita untuk mengakui segala dosa kita. Bapa, hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu untuk sujud di hadapan-Mu ya Bapa. Dengan segala kesalahan, dengan segala dosa yang telah kami perbuat ya Bapa. Bapa, kami mau minta ampun, kami mau minta pengampunan-Mu ya Bapa atas segala kesalahan yang kami lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Bapa, kami percaya Engkau Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Pengampun. Dan kami percaya setelah kami mengakui segala dosa, segala kesalahan kami ya Bapa, maka Engkau mengampuni kami dan kami boleh hidup di dalam kasih-Mu, di dalam anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya akan bacakan berita anugerah bagi kita semua yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, hari ini kita mau belajar tentang, temanya adalah praktek bukan teori. Dilayani oleh Pendeta Andreas Daud. Bacaannya terambil dari kitab Matius, dari Injil Matius, mengenai ketika Yesus mengutuk pohon ara, ketika Yesus melihat bahwa pohon ara ini tidak berbuah, Tuhan mengutuk pohon ara ini sehingga mati. Dan seketika itu juga para murid juga terkejut gitu. Dari peristiwa ini kita mau sadari bahwa ada 2 jenis, ada 2 kelompok, di mana ada pohon yang berbuah dan pohon yang tidak berbuah. Ketika kita melihat dari peristiwa ini, Tuhan mengharapkan bahwa pohon yang tertanam ini, yang bertumbuh ini, yang sudah besar ini, mau berbuah. Tapi ketika Tuhan melihat bahwa tumbuhan ini atau pohon ini tidak berbuah, maka Tuhan mengutuk pohon itu. Jadi di sini ada 2 pilihan ketika kita melihat peristiwa ini. Apakah kita mau menjadi pohon yang bertumbuh, yang sudah bertumbuh besar tetapi kita tidak berbuah, atau kita mau menjadi pohon yang selalu mau berbuah buat Tuhan, dan buahnya itu manis. Dan di saat ini kita mau sama-sama untuk menyiapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyatakan, kita mau nyanyikan mengikut Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku
hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Salam saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau selalu ingin berbicara dan menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu yang kami yakini akan memimpin menuntun kehidupan kami untuk lebih baik dan lebih baik lagi dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh menyertai dan menolong kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya mengundang kita untuk membuka Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-21 ayat 18 sampai dengan 22. Matius 21 ayat 18 sampai 22, demikian bunyi firman Tuhan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah praktek, bukan teori. Saya rasa saya membaca hal ini tepat sekali. Praktek, bukan teori. Kebanyakan orang hanya tahu teori, tetapi tidak semuanya dilakukan. Nah, ini menjadi satu persoalan besar dalam hidup kita, terutama dalam hidup beriman kita kepada Tuhan, saudara-saudara. Ada sebuah kalimat bijak dari seorang filsuf Jerman yang bernama Friedrich Engels, yang hidup pada tahun 1820 sampai 1895. Dia berkata seperti ini di dalam kalimat bijaknya itu, satu on aksi lebih berharga daripada 1 ton teori. Kira-kira kalau saya artikannya dengan bebas, kalimat itu kira-kira berarti adalah lebih berguna sedikit pengetahuan tetapi diaplikasikan dalam hidup sehari-hari, daripada mengetahui banyak hal tetapi tidak diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Itu hanyalah sia-sia dan tidak berguna. Terserah saudara mau mengartikannya berbeda dengan saya, tetapi intinya seperti itu. 1 on aksi lebih berharga daripada 1 ton teori. Biarpun sedikit pengetahuan, tetapi dilakukan dalam hidup sehari-hari, itu jauh lebih berguna daripada banyak mengetahui segala sesuatu. Terutama kita sebagai anak-anak Tuhan ini ya. Setiap minggu kita mendengar firman Tuhan, setiap hari kita membaca firman Tuhan, mendengar renungan, tapi hanya sekedar mengetahui saja, tidak dilakukan. Itu tidak ada gunanya. Nah, kira-kira seperti itulah penghayatan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, teks yang kita baca ini, setelah Yesus memanggil murid-muridnya, mereka hampir setiap hari melihat, mendengar, mengetahui bagaimana Yesus mengajar, bagaimana Yesus melakukan mujizat, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus menunjukkan kebenaran demi kebenaran. Itu ditangkap oleh murid-murid dengan begitu jelas dan begitu baik. Tetapi ketika ada tantangan, ada pergumulan menerpa mereka, saudara-saudara, mulailah ada rasa bimbang, rasa ragu, rasa khawatir yang menghinggapi hidup mereka. Sehingga mereka lebih banyak dikuasai oleh ragu, lebih banyak dikuasai oleh khawatir, lebih banyak dikuasai oleh ketakutan, daripada melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah mereka dengar di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Khususnya dalam konteks ini kalau kita perhatikan ya, ketika Yesus menertibkan orang-orang yang sedang berjualan di bait Allah dan membuat mujizat-mujizat sehingga anak-anak berseru, Hosana bagi anak Daud. Para ahli Taurat dan imam-imam kepala waktu itu sangat marah. Keterangan itu ada di dalam perikop pasal 21 ayat 12 sampai dengan 17, saudara. Para ahli Taurat dan imam-imam kepala yang adalah penguasa bait Allah itu marah ketika Yesus menertibkan bait Allah. Ya, itu artinya suatu ancaman bagi mereka. Dan melihat peristiwa itu, akhirnya Yesus membawa murid-muridnya pergi ke Betania. Nah, ketika mereka berada di Betania, keesokan harinya Yesus kembali ke Yerusalem. Nah, inilah cerita yang dikisahkan di dalam Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22 ini. Yaitu mengisahkan perjalanan Yesus dan murid-murid kembali ke Yerusalem untuk kembali mengajar di bait Allah. Saudara, dalam perjalanan Yesus melihat pohon ara yang daunnya begitu rindang, begitu subur. Pada saat itu Yesus dalam keadaan lapar. Bahkan murid-muridnya juga pasti lapar. Yesus mendekati pohon ara itu dan melihat
di semua dahan dan lain sebagainya, satu pun Tuhan Yesus tidak mendapatkan buahnya. Walaupun daunnya begitu subur, begitu rindang. Dan akhirnya Yesus melakukan hal yang luar biasa. Yesus mengatakan mengutuk pohon ara itu, mulai sekarang engkau tidak akan berbuah lagi untuk selama-lamanya. Dan dikatakan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat hal itu murid-muridnya menjadi kaget, kemudian bertanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Saudara, apakah ketika Yesus mengutuk pohon ara sampai kering, Yesus berlaku sangat kejam? Yesus tidak adil. Padahal kalau kita melihat catatan di dalam Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14, pada saat itu sedang tidak musim buah pohon ara. Apa salahnya pohon ara cukup rindang saja dan tidak berbuah, dan kenapa Yesus sampai mengutuknya? Wah, secara logika kita berpikir Yesus keterlaluan. Tetapi disinilah kita akan melihat apa yang Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya, supaya mereka bukan hanya mendengar pengajaran Yesus, melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, mendengar kebenaran-kebenaran yang Yesus ajarkan, tetapi mereka melakukan. Saudara, yang pertama, Yesus ingin mengembalikan keyakinan murid-murid yang tergoncang pasca peristiwa Yesus menertibkan orang-orang yang berjualan di Bait Allah. Tadi di depan saya katakan, setelah Yesus menertibkan orang-orang yang berjualan di Bait Allah itu, para imam kepala ahli Taurat marah kepadanya dan mungkin saja berencana membunuh Yesus. Itulah sebabnya Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke Betania. Melihat hal semacam itu, goncanglah iman para murid-murid ini, sehingga mereka merasa ketakutan, bahkan merasa khawatir. Lalu kemudian, wah, ini ada bahaya besar. Lalu apa yang mereka dengar, dapatkan dari Yesus tentang kebenaran firman Tuhan, tentang apa yang Yesus tunjukkan kepada mereka, mujizat-mujizat itu sedikit pun tidak melekat pada mereka. Yang ada hanya kekhawatiran, hanya ketakutan, karena ada ancaman itu. Jadi sebenarnya tindakan Yesus mengutuk pohon ara saat mereka kembali ke Yerusalem itu bukan semata-mata karena pohon ara itu tidak berbuah. Tetapi Yesus ingin mengembalikan keyakinan mereka tentang siapa Yesus yang mereka ikuti, siapa guru mereka yang mengajar kebenaran tentang mereka itu. Hal penting yang harus kita perhatikan, saudara-saudara ya. Di dalam kehidupan kita, kita bisa menghadapi banyak hal. Tetapi kita sudah mengetahui kebenaran, sudah beriman kepada Yesus Kristus. Hanya saja sayang sekali, saudara-saudara, ketika kita ada dalam goncangan hidup, ketika kita ada dalam masalah hidup, ada persoalan hidup menerpa kita, kita lupa akan kebenaran firman Tuhan. Kita lupa bahwa iman kita kepada Yesus Kristus harusnya memampukan kita untuk tetap melihat, tetap yakin bahwa kita memiliki kebenaran yang harus di-sharekan, harus diceritakan, harus diaplikasikan, harus dihidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak anak-anak Tuhan pintar firman Tuhan, mendengar khotbah, tahu cerita firman Tuhan, ngerti Yesus berkuasa, tapi giliran dia mendapat masalah, dia takut mengaplikasikan, tidak bisa menceritakan, ada keraguan, ada kebimbangan, ada ketakutan di dalam hatinya. Ini yang terjadi di dalam diri murid-murid, sehingga Yesus harus tunjukkan, ini loh aku yang kamu ikuti, inilah kebenaran yang aku berikan kepadamu. Seakan-akan Yesus katakan, apapun yang menimpa hidupmu, jangan takut men-sharekan, membagikan, menghidupkan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Ini penting sekali bagi kita. Jangan hanya kita mendengar firman, kita mendapat pengetahuan, tapi ketika ada masalah, kita tidak bisa mengaplikasikan dalam hidup kita. Kita hanya tahu, tapi tidak mempraktekannya. Yang kedua, kalau kita perhatikan dalam pernyataan Yesus di dalam ayat yang ke-22, 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Saudara, intinya di sana dikatakan Yesus mencoba mengingatkan mereka, kamu pun bisa melakukan kalau kamu percaya dan tidak bimbang. Saudara, ayat ini banyak disalah mengertikan oleh orang-orang. Mereka ingin menjadi seperti Yesus. Kalau saya mengikut Yesus, kalau Yesus bisa mengutuk pohon ara dan bisa kering begitu saja. Apalagi ini pernyataan Yesus, kamu bukan hanya bisa mengutuk pohon ara lalu menjadi kering. Kamu bahkan bisa memindahkan gunung ke laut. Waduh, itu hebat sekali. Seringkali yang ditangkap orang-orang itu bagian ini.
Tetapi sebetulnya Yesus mengajarkan bagian ini adalah ketika kita mengikut Yesus dan untuk boleh menjadi saksi Kristus, poin pentingnya adalah iman. Iman itu bagaimana? Yesus jelas mengatakan di bagian awal. Bagian ini dikatakan di dalam ayat 21. Sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Inilah sebetulnya kalimat inti dari pesan di ayat 21 sampai 22 ini. Bukan mujizatnya. Bukan supaya orang yang mengikuti Yesus itu bisa melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Tidak. Yang Yesus tekankan di sini adalah tentang imanmu. Kefokusan imanmu kepada Tuhan, yaitu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Seringkali banyak orang kenapa takut mempraktekkan firman Tuhan, tidak bisa mempraktekkan firman Tuhan, tidak bisa menghidupkan firman Tuhan dalam hidupnya. Pertanyaannya hanya satu. Sudahkah ia benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus? Sudahkah ia benar-benar tidak bimbang bahwa yang dia ikuti itu adalah Allah yang berkuasa? Saudara, poin penting iman inilah yang harus dihayati setiap anak Tuhan. Engkau boleh mengerti kitab suci begitu banyak. Engkau boleh hafal ayat-ayat begitu banyak. Engkau boleh mengerti teologi dan doktrin-doktrin begitu banyak. Tetapi ketika imanmu lemah, ketika engkau tidak memfokuskan hidupmu kepada kepercayaan kepada Yesus dan masih bimbang, maka kita sulit untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, mereka ingin diajak oleh Tuhan Yesus, nanti kamu kembali ke Yerusalem itu akan ketemu lagi dengan para ahli Taurat, imam-imam kepala yang kapan hari waktu Yesus menertibkan bait Allah itu mereka marah sama kita. Bahkan mungkin mereka akan menghadapi begitu banyak hal lagi yang membuat mereka bisa merasa ketakutan. Ada pengalaman di dalam Yohanes pasal 11 ayat 8 dan ayat yang ke-16. Ketika itu sebelumnya Yesus sudah pernah ke Betania. Dan mungkin kisah itu adalah terkait dengan teks yang baru saja kita bacakan. Lalu kemudian ada peristiwa di mana Lazarus, saudara Marta dan Maria itu sakit. Nah, kemudian Yesus berkeinginan untuk berangkat ke sana, ke Betania. Lalu apa kata murid-murid? Sudah dengar saya baca. Tetapi sesudah ayat 7 dan 8 ya. Di dalam Yohanes 11 ayat 7-8. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Ayat 8, dengar baik. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Dan di ayat yang ayat yang ke-16, si Thomas, murid Yesus berkata, lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia di sana. Saudara, kalimat ini jelas menggambarkan bahwa murid-murid ini mengikut Yesus hanya mau yang enak-enak saja, mau yang senang-senang saja. Tetapi giliran berhadapan dengan tantangan hidup, mereka takut. Bahkan sampai berbicara seperti itu, bukankah dulu mereka mau melempari engkau? Si Thomas lebih tragis lagi berkata, ayo kita berangkat ke sana supaya kita mati bersama-sama dengan dia. Itu bukan kalimat bagus. Itu bukan kalimat komitmen, tapi kalimat ketakutan, putus asa, saudara. Tidak sedikit anak-anak Tuhan sudah sekian lama mengikut Tuhan, belajar firman Tuhan, mendengar khotbah, renungan setiap hari. Tetapi itu hanya sebatas pengetahuan saja. Tahu banyak tentang firman Tuhan, tetapi tidak berani melakukannya. Saya ingin cerita. Ada seorang yang membaca banyak teori anak muda tentang bagaimana berenang. Dia juga pernah berdiskusi dengan guru renang. Dia tahu teori berenang, bagaimana berenang gaya kupu-kupu, gaya dada, gaya punggung, dan sebagainya. Dia tahu banyak teori tentang itu. Dia banyak membaca. Dan dia sering datang ke kolam renang. Apa yang dia lakukan? Dia bisa menginstruksi orang, oh kamu kalau renang seperti ini, yang bagus seperti ini, gaya yang benar seperti ini. Tapi dia sendiri belum pernah terjun ke kolam renang untuk berenang. Kemudian ada seorang bertanya, Anda tahu banyak tentang berenang, mengerti teori banyak tentang berenang,
Tapi saya belum pernah melihat Anda berenang. Dia katakan, tahu banyak teori kan, tidak harus praktek. Kenapa kok bisa begitu? Saya takut nanti tenggelam. Saya takut nanti saya tidak bisa kembali ke darat lagi. Saya takut di darat kan lebih nyaman, kalau di dalam kolam renang tidak nyaman karena saya belum pernah melakukannya. Saudara, mungkin cerita ini hanya sekedar cerita. Tapi saya mau tarik cerita ini kepada kehidupan banyak orang percaya. Mungkin juga kita semua saat ini. Kita tahu banyak tentang kebenaran firman. Kita tahu banyak siapakah Yesus itu. Kita mengerti bahwa kita berkata saya beriman, tapi hanya sebatas pengetahuan. Kita tidak bisa melakukannya. Tidak melakukannya dalam praktek hidup sehari-hari. Itu artinya kita tidak menghidupi firman Tuhan itu. Pertanyaan saya, apa yang sering membuat Anda dan saya mungkin tidak bisa mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari? Apakah karena kita masih ragu akan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita masih ragu tentang siapakah Yesus itu? Ataukah kita mungkin masih takut meninggalkan zona nyaman kehidupan kita, sehingga kita tidak berani mensiarkan, menghidupi firman Tuhan, bahkan mensaksikan firman Tuhan itu dalam hidup sehari-hari? Ataukah kaki kita ternyata yang sebelah kiri berdiri di atas perahu yang satu, yang sebelah kanan berdiri di perahu yang satu, sehingga kita tidak bisa nyaman? Saudara-saudaraku, saya mau tantang kita semua. Mari kita memiliki iman yang fokus pada kebenaran Tuhan Yesus Kristus, yang kita percayai berkuasa dan telah memberikan kebenaran-kebenaran dalam hidup kita. Jangan biarkan kebenaran itu hanya berada di otak kita. Jangan biarkan iman kita itu hanya teori saja, tetapi mari kita lakukan dengan kehidupan sehari-hari yang menghidupi firman Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan tantangan hidup, kita ingat bahwa ada Yesus bersama dengan kita, yang jauh lebih berkuasa daripada tantangan itu. Ketika kita menghadapi godaan yang mencoba menyeret kita kepada hal-hal yang tidak baik, kita ingat bahwa saya sudah memiliki kebenaran dalam Yesus Kristus. Saya harus fokus kepada Yesus Kristus. Ketika kita menghadapi kekhawatiran akan hidup kita, masa depan kita dan lain sebagainya, kita ingat ada kepastian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang dinamakan menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Yakobus 1 ayat 22 jelas mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasih, dimanapun engkau berada, apapun keadaanmu saat ini, saya tantang, mari kita bukan hanya sekedar tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita jangan hanya sekedar ngerti siapa itu Yesus, tetapi kita mau menghidupi kebenaran firman Tuhan Yesus itu dengan berfokus kepada Yesus yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita akan diberikan keberanian dan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan itu dalam hidup sehari-hari. Apapun yang engkau hadapi, engkau tidak perlu gentar. Apapun yang mungkin akan menggoda imanmu, engkau tidak mudah terseret. Karena engkau lebih fokus kepada kebenaran firman Tuhan yang engkau ketahui, engkau kenal, engkau hidupi dalam hidupmu. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, inilah panggilan iman kita. Jangan hanya sekedar tahu tentang kebenaran ini dan itu tentang firman Tuhan, tapi lakukanlah, hidupi firman Tuhan itu dalam hidup sehari-hari. Saya percaya engkau akan mengalami damai sejahtera, engkau akan mengalami sukacita, dan sebesar apapun tantangan yang engkau hadapi, engkau tidak gentar. Karena engkau telah menghidupi firman Tuhan itu dalam hidupmu sehari-hari. Selamat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Percayalah, Yesus berkuasa menolong, menguatkan, dan memampukan kita. Haleluya. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat dan nanti kita akan bersama-sama menyatukan doa kita dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Engkau yang telah melawat menjamah kami dengan kebenaran firman-Mu, yang boleh mengingatkan kami agar kami tidak hanya sekedar mengerti kebenaran, mengerti banyak tentang firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu Engkau tolong dan mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Apapun yang kami hadapi, kami mau mempraktekkan, menghidupi kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami, sehingga kami bukan saja bertumbuh sendiri di dalam firman-Mu, tetapi juga menolong orang-orang lain yang ada di sekitar kami untuk bertumbuh di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk pelayanan di Komisi Pemuda GKI Residen Sudirman. Kami sungguh bersyukur Engkau telah menolong anak-anak muda untuk boleh mengerjakan pelayanan yang Engkau percayakan kepada mereka di lingkup Komisi Pemuda GKI Residen Sudirman. Mari Tuhan Engkau mampukan mereka untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, agar mereka boleh menjadi berkat Tuhan, menyaksikan kebenaran Tuhan melalui kehidupan mereka sehari-hari dimanapun mereka berada. Jika ada di antara anggota pemuda saat ini sedang ada dalam pergumulan hidup, pergumulan akan masa depan, pergumulan akan karir mereka, akan teman hidup mereka, bahkan akan kesehatan mereka, pekerjaan mereka, mari Tuhan Engkau adalah Sang Firman yang hidup, boleh menolong mereka untuk mereka belajar fokus kepada firman Tuhan di dalam menghadapi semuanya itu. Tidak bimbang, tidak ragu melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena dari sanalah mereka akan mendapatkan kekuatan untuk melanjutkan karya-karya yang baik, melanjutkan perjalanan hidup mereka ke depan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya Tuhan, kami mau menyerahkan bangsa negara kami Indonesia, khususnya di saat-saat ini di mana bangsa negara Indonesia masih berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan Engkau terus tetap berikan bijaksana hikmat kepada pemerintah bangsa negara Indonesia, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Demikian seluruh masyarakat bangsa negara Indonesia makin diberikan kesadaran untuk terus dengan disiplin melakukan protokol kesehatan yang dapat menghambat laju bertumbuh berkembangnya bencana yang begitu masif ini. Begitu banyak korban yang telah terjadi karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau beri hikmat bijaksana kepada pemerintah bangsa negara kami Indonesia, agar kami segera boleh keluar dari bencana yang sudah begitu banyak menelan korban ini. Dan akhirnya kami bersyukur untuk setiap saudara-saudara yang boleh ambil bagian dalam pelayanan pada kesempatan kali ini. Engkau memberkati mereka semua ya Bapa. Ini harapan doa sembahyang kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sudah saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Ayat persembahan pada hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan berikan persembahan kita melalui nomor rekening dan QR Code yang sudah tersedia. Kita mau pujikan terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Hari baru limpah rahmat dan
dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda ku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu. Kami boleh memberikan persembahan kami pada hari ini ya Bapa. Apa yang ada pada kami kiranya Engkau berkati supaya persembahan ini boleh harum di hadapan-Mu ya Bapa. Supaya persembahan ini boleh Engkau terima ya Bapa. Engkau berkati persembahan ini supaya boleh menjadi berkat buat gereja kami, buat orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, sebelum kita kembali ke kehidupan kita masing-masing, kita mau pujikan satu lagu ini ketika kita menghadapi masalah-masalah yang ada dalam hidup kita, di dalam kita menjalani kehidupan kita mau berjalan tidak sendiri, melainkan bersama-sama dengan Tuhan, dengan iman kita kepada Tuhan. Mari kita pujikan dengan imanku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janji-Mu, yeah. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku Kau perhitungkan hidupku, yeah. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janji-Mu, yeah. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku Kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janji-Mu, yeah, yeah. Dengan imanku ku terima jawaban doaku, yeah. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu.
Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Yeah, yeah. Saudara-saudara, kita akan kembali ke kediaman kita masing-masing. Biarlah engkau boleh membawa dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan-Mu yang Kau boleh nyatakan di sepanjang kami melangsungkan kebaktian pada hari ini. Saat ini kami membuka hati sanubari kami untuk menyambut berkat-Mu ya Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu kepada kami. Saudara, buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa